Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Di sini yang kita bahas adalah notasi ilmiah atau nama lainnya adalah bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku itu digunakan untuk menyederhanakan penulisan suatu bilangan yang nilainya sangat besar sekali ataupun sangat kecil sekali. Nah, notasi ilmiah ini atau bentuk baku ini memiliki beberapa aturan penulisan. Yang pertama, harus memiliki bentuk dasar seperti ini, yaitu A dikalikan 10 berpangkat N. Dengan nilai A itu adalah suatu bilangan di mana dia adalah bilangan real. Yang nilainya itu A lebih besar dari 1 dan juga A kurang dari 10, artinya di antara 1 dan 10. Nah, kalau seperti ini artinya A ini tidak boleh 1, harus lebih dari 1. Jadi 1, sekian boleh. Dan tidak sampai 10. Jadi hanya sampai 9, sekian. Jadi kalau bilangan real itu boleh pakai bilangan desimal ya. Nah, kemudian nilai N-nya ini 10 pangkat N, N itu berupa bilangan bulat. Nah, bulat itu diingat-ingat, bilangan bulat di sini bisa bernilai bulat positif ataupun bulat negatif. Seperti itu ya. Contohnya, misalkan kita punya bilangan 9,86 misalkan seperti ini ya, dikalikan 10 pangkat 5 misalkan seperti ini. Nah, seperti ini merupakan contoh dari bentuk baku. Kenapa seperti itu? Karena ini bagian depannya 9,86 itu mewakili nilai A. Ya kan? Dia nilainya harus di antara 1 dan 10. Nah, dia 9,86 seperti ini. Dikalikan 10 pangkat 5. Nah, 5 ini mewakili nilai N-nya. Nah, di sini nilainya positif seperti itu. Jadi kalau bagian yang ini, pangkat ini harus berupa bilangan bulat ya. Boleh positif, boleh negatif seperti itu. Boleh juga misalkan kita punya 1,45 katakanlah, dikalikan 10 pangkat minus 30. Nah, misalkan seperti ini. Ini pun juga merupakan contoh dari bentuk baku. Karena kalau kita lihat bagian depan ini, 1,45 ini mewakili nilai A-nya ya. Dia harus lebih dari 1 kan ya, tidak boleh 10. Tidak boleh sampai 10, tidak boleh 1. Harus lebih dari 1, kurang dari 10. Kemudian dikalikan 10 pangkat minus 30. Nah, minus 30 ini merupakan nilai N. Dia merupakan bilangan bulat. Nah, di sini kebetulan nilainya negatif. Nah, seperti ini adalah contoh-contoh dari bilangan baku ya, atau bentuk baku, ataupun notasi ilmiah. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian ketemu suatu nilai, misalkan nilai seperti ini ya, dan kalian diinstruksikan untuk mengubah bentuk-bentuk ini menjadi bentuk baku atau notasi ilmiah. Nanti mengubah bentuk bilangan biasa menjadi notasi ilmiah itu ada 2 jenis ya. Yang pertama yang nilainya sangat besar seperti ini kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Nanti ada juga contoh misalkan yang seperti ini. Nah, nilai dari yang sangat kecil ini kita ubah menjadi bentuk notasi ilmiah. Coba kita bahas satu persatu. Misalkan, ini contoh-contoh yang awal. Di sini kita akan mengubah dari bentuk yang nilainya sangat besar sekali menjadi suatu notasi ilmiah. Diingat-ingat, dia harus menjadi ini ya. Jadi A dikalikan 10 pangkat N. Nah, kalian pilih dulu A tadi nilainya kan di antara 1 dan 10. Dari bilangan ini yang memungkinkan gitu ya, itu depannya adalah angka 2, jadi diambil angka depannya aja ya, 2. Setelahnya harus koma, 3, 4, seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan dengan 10 berpangkat berapa? Cara menentukan pangkatnya, jadi kalau seperti ini, di sini kan tidak ada komanya ya, artinya komanya udah berangkat dari yang paling belakang seperti ini. Jadi komanya di sini. Bergerak sampai di antara 2 dan 3. Jadi gini ya, dari sini kita gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. Sehingga dia memiliki posisi di sini. Karena dia bergerak 7 kali, maka dikalikan 10 pangkat
7 seperti ini. Sehingga penulisan bentuk ilmiahnya adalah 2,34 dikalikan 10 pangkat 7. Atau boleh juga kalian ubah seperti ini. 2, 3, 4, kalian terus ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, awalnya kan seperti ini. Bentuk ini kan tidak ada komanya. Kalian beri koma sendiri, koma 0. Nah, karena dia tidak memiliki koma. Kemudian kalian geser komanya sampai ketemu bilangan yang nilainya di antara 1 dan 10. Jadi geser ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sampai sini kan masih 234 ya. Berarti geser lagi. 6, 7. Nah, berhenti di sini. Artinya dia geser 7 kali. Ya kan? Makanya ini ditulis sebagai 2, komanya di sini 3, 4. Nah, jadi seperti ini. Kemudian karena dia geser 7 kali, maka dikalikan 10 pangkat 7. Nah, jadi patokannya, kalau bilangannya sangat besar, nanti pangkatnya pasti positif. Seperti itu. Coba kita praktekkan ke contoh yang di bawahnya. Gitu ya. Misalkan, dari 165, nolnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi boleh kalian tulis dulu dari sini ya. Karena tidak ada komanya, boleh kalian kasih koma 0. Seperti ini. Kemudian komanya kita geser sampai ketemu angka yang nilainya antara 1 dan 10. Jadi geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata dia gesernya 9 kali. Jadinya ini yang kita pakai ya. 1,65. Jadi kalau 0 hilangkan. Dikalikan 10 pangkat 9. Karena dia tadi gesernya sebanyak 9 kali. Jadi cukup mudah ya mengubah dari bentuk bilangan biasa menjadi suatu bilangan baku atau bentuk baku. Coba kita kerjakan contoh yang ketiga. Nah, kalau contoh ketiga, di sini sudah ada komanya. Nah, tinggal kita geser dari sini ke kiri sampai menjadi bilangan yang kurang dari 10, tapi lebih dari 1. Gitu ya. Jadi kita pakai angka 6 ini ya nanti ya. Dari sini kita geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gesernya 6 kali. Jadinya 6, nah kalau seperti ini, di sini kan masih ada angka-angka yang tidak 0 ya, jadi ditulis semuanya. Beda dengan ini tadi, setelah 5, 0 semuanya, maka boleh tidak ditulis seperti ini. Jadinya ini agak panjang, 6,7300456 dikalikan 10 pangkat berapa? Nah, pangkat tadi diingat-ingat, tadi gesernya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya ini 10 pangkat 6 seperti ini. Boleh juga yang bentuk ini ya. Bentuk ini kalian bulatkan boleh juga. Jadi cara pembulatannya harus satu persatu dari yang paling belakang ya. Jadi kalau pembulatan itu diingat-ingat, kalau angkanya ini lebih dari 5 atau lebih, maka akan menambah 1 di sini ya. Kemudian kalau angkanya ini kurang dari 5, maka dia akan langsung hilang. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita bulatkan nih, yang di bagian ini 7 karena dia lebih dari 5 ya, maka di bagian kirinya tambah 1. Yang 6 ini berubah menjadi 7. Gitu ya. Kemudian kita bulatkan lagi 7 karena dia lebih dari 5, maka yang di bagian kirinya ditambah 1. Berubah menjadi 6. Gitu ya. Kemudian 6 karena dia lebih dari 5, maka bagian kiri tambah 1, jadi 5. Kemudian 5, karena dia 5 atau lebih, maka ini tambah 1 juga. Yang 0 jadi 1. Kemudian karena ini adalah 1 kalau kita bulatkan, 1 itu kan nilainya kurang dari 4 ya. Sehingga 1 ini kurang dari 5. Sehingga kalau 1 ini kita bulatkan, dia langsung hilang. Sehingga yang di bagian kirinya tidak menambah apapun, tetap 0. Nah, 0 ini kalau kita bulatkan dia juga kurang dari 4, maka langsung habis juga. Sehingga boleh juga ini kalian tulis sebagai 6,73 saja. Dikalikan 10 pangkat 6. Nah, ini jika dibulatkan. Tapi kalau misalkan hanya untuk mengubah saja, tidak dibulatkan seperti ini, tetap seperti ini ya, sudah termasuk jawaban yang benar.
Coba satu lagi nih. Ya. Yang 11.345,35. Nah, kita geser komanya ke kiri. Gesernya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Maka bisa kita tuliskan sebagai 1,134535 dikalikan 10 pangkat 4. Nah, seperti inilah cara mengubah dari bilangan yang sangat besar menjadi suatu bentuk baku, ya. Jadi kalau bilangannya sangat besar, komanya pasti gesernya ke kiri dan pangkatnya pasti bernilai positif. Sebaliknya, kalau misalkan bilangannya sangat kecil sekali seperti ini, ya, tetap sama kita ubah ke dalam bentuk bilangan baku. Nah, atau bentuk baku. Caranya bagaimana? Bedanya kalau seperti ini, komanya akan bergeser ke arah kanan. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan contoh yang pertama, komanya di sini kita geser kanan. 1, 2, 3, 4, sampai ketemu angka pertama yang tidak 0, 5. Nah, sampai sini ya. Gesernya 5 kali, sehingga kita tulisnya adalah 5, baru koma, 4, 6, 7. Dikalikan 10, nah bedanya di sini pangkatnya minus. Jadi minus 5, seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Bedanya kalau tadi ini kan dia komanya gesernya ke kiri ya, karena dari sini ke sini. Pangkatnya positif. Tapi kalau dari bentuk desimal yang kecil sekali seperti ini, komanya bergeser ke kanan. Pangkatnya negatif, seperti itu. Coba lagi contoh yang kedua. Nah, komanya gesernya berapa kali? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai ketemu angka pertama yang tidak 0 ya. Jadinya 9,81. Dikalikan 10, pangkat berapa? Tadi gesernya 10 kali. Maka minus 10, seperti ini. Cukup mudah ya. Yang terakhir deh. Yang ini, gesernya berapa kali dihitung? 1, 2, 3, 4. Nah, ketemu angka pertama yang tidak 0. Jadinya 3,415. Tadi gesernya 4 kali, maka ini 10 pangkat minus 4, seperti ini. Jadi cukup mudah ya mengubah dari suatu bilangan biasa, baik itu bilangan yang sangat besar sekali seperti ini, maupun bilangan yang sangat kecil sekali seperti ini. Tinggal menggeser-geser komanya saja, seperti itu. Nah, jadi diingat-ingat, kalau tadi pangkatnya positif seperti ini, dari sini tadi kan gesernya ke arah kiri ya. Kemudian ini pun juga sama. Jadi kalau bilangannya sangat besar, komanya geser ke kiri, pangkatnya positif. Dan sebaliknya, kalau misalkan bilangannya sangat kecil sekali seperti ini, komanya kita geser ke kanan, tapi pangkatnya bernilai negatif, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan dibalik nih? Kalau tadi kan dari bentuk bilangan biasa menjadi bilangan baku atau ilmiah. Nah, sekarang dibalik, bagaimana kalau kita punya bentuk ilmiah tapi mau kita ubah menjadi bentuk bilangan biasa, kebalikannya tadi. Nah, maka sifatnya pun juga dibalik. Nah, jadi petunjuknya jadi kebalikan yang tadi. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah dari bentuk ilmiah menjadi bentuk biasa, patokannya adalah bagian pangkatnya tadi. Bagian 10 pangkat N. Jika N-nya ini bernilai positif, maka komanya bergerak ke arah kanan. Jadi berlawanan dengan ini tadi ya. Kalau ini tadi kan waktu dia pangkatnya positif, ini kan komanya ke kiri ya. Karena ini dari bentuk biasa menjadi bentuk baku. Nah, sekarang kita balik. Dari bentuk baku menjadi bentuk biasa. Akhirnya, kalau pangkatnya dia positif, nilai N-nya ini positif, maka komanya bergerak ke kanan. Dan sebaliknya juga, jika bagian N ini negatif, maka komanya bergerak ke kiri. Coba kita praktekkan nih ke contoh yang pertama. Di sini ada 4,564237778 dikalikan 10 pangkat 5. Nah, pangkatnya positif nih. Jadi kalau ini mau kita ubah ke dalam bentuk bilangan biasa, maka komanya harus bergerak ke kanan. Bergeraknya berapa kali tergantung dari nilai N-nya. Karena di sini N-nya 5, maka bergeraknya ke kanan sebanyak 5 kali. Jadinya ini. Kita gerakan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai antara 3 dan 7. Sehingga kalau kita tuliskan jadi gini. 4, 5, 6, 4, 2, 3. Sampai sini ya. Baru kasih koma. 7, 7, 8.
Nah, seperti ini cara mengubah dari bentuk notasi ilmiah menjadi bentuk bilangan biasa. Seperti itu. Coba satu lagi deh. Ini pangkatnya masih positif ya. Di sini ada 2,14 dikalikan 10 pangkat 7. Nah, tapi di sini setelahnya nggak ada bilangannya ya. Nah, kalau seperti ini, boleh kalian tulis dulu gini, 2, 1, 4-nya gitu ya. Tadi kan komanya dari sini ya, maka kita hitungnya dari sini. Jadi gini, 1, 2 gitu ya, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di bagian yang kosong-kosong ini, kalian isi dengan angka 0. Jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Jadi boleh kalian tulis ulang deh. Jadi 2, 1, 4, 0-nya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Jadi berapa nih? 21.400.000. Seperti itu ya. Cara mengubah dari bentuk notasi ilmiah ke bentuk bilangan biasa. Ini kalau pangkatnya bernilai positif. Bagaimana kalau negatif? Kalau negatif bergeraknya ke kiri komanya. Sehingga, nah ini pun juga sama ya. Jadi kalau bagian kirinya tidak ada angkanya, nanti diganti dengan 0 seperti ini. Konsepnya sama, cuma bedanya bergeraknya ke kiri. Jadi kita nulis 183-nya di sebelah sini. Nah, kita geraknya ke kiri. Di sini komanya kan antara 1 dan 8 ya. Bergeraknya sebanyak berapa kali? Di sini kan pangkat minus 5, artinya bergerak 5 kali ke kiri. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di antaranya ini kita isi dengan 0. 1, 2, 3, 4. Komanya pindah ke sini. Jangan lupa dikasih 0. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi 0,1234 183. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Bedanya kalau ke kanan ini, kalau dia tidak ada angka setelah ini, maka diganti dengan angka 0, habis gitu ya. Kalau bergeraknya ke kiri, sama juga. Kalau tidak ada angka lagi, diisi dengan 0. Tapi di hasil akhir dikasih koma. Gini ya, jadinya 0, ini 0 yang kita isikan tadi. Seperti itu. Satu contoh lagi deh. Yang 9,87 dikalikan 10 pangkat 987. Jadi dikalikan 10 pangkat minus 3. Artinya dia bergerak ke kiri sebanyak 3 kali. Dari antara 9 dan 8. Dari sini ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, berhenti. Di antaranya kita isi 0. Ini 0, ini 0. Jangan lupa dikasih koma, terus 0. Atau langsung kita tuliskan sebagai 0,00987. Nah, selesai seperti ini. Jadi cukup mudah ya mengubah dari bentuk biasa menjadi suatu notasi ilmiah, ataupun sebaliknya seperti ini. Kita ubah dari bentuk notasi ilmiah menjadi suatu bentuk baku. Dari notasi ilmiah kita ubah menjadi suatu bentuk bilangan biasa, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.